Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang macam-macam teori kepemimpinan. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas, saya sendiri Astri, yang pertama pendahuluan atau latar belakang, yang kedua pengertian teori kepemimpinan, dan yang ketiga teori Greatman dan Big Bang. Yang akan dilanjutkan dengan saudari Wulan Oktarina, yang pertama teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori situasional, dan yang keempat teori kontingensi. Yang akan dilanjutkan dengan Lili Setiawati, yang pertama teori pelayan, dua teori transformasional, tiga teori transaksional, dan yang keempat kesimpulan. Latar belakang kepemimpinan merupakan topik pembahasan yang klasik, namun masih sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan bagi suatu organisasi. Kepemimpinan pada dasarnya adalah tanggung jawab. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan memiliki pengertian kekuasaan yang lebih luas karena kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi orang tidak hanya untuk melakukan apa yang diinginkan atasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Karena itu, keberadaan seorang pemimpin merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, maupun organisasi profit ataupun non-profit. Kesuksesan suatu instansi atau perusahaan akan sangat ditentukan pada peranan pemimpin dalam mengelola sumber daya organisasi dan menjalankan segala aktivitas organisasi secara optimal. Untuk itu diperlukan usaha yang terencana dan sistematis dalam melatih dan mempersiapkan pemimpin baru. Kemauan bawahan menerimanya. Oleh karena itu, banyak studi dan penelitian yang telah diselenggarakan dan dilakukan para ahli untuk mempelajari masalah pemimpin dan kepemimpinan, sehingga menghasilkan berbagai macam teori kepemimpinan itu tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori kepemimpinan? Yang kedua, bagaimana jenis-jenis teori kepemimpinan? Tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis yang dimaksud dengan teori kepemimpinan, dan yang kedua, untuk menganalisis jenis-jenis dari teori kepemimpinan itu tersebut. A. Pengertian teori kepemimpinan. Teori adalah sebuah cara dalam menumbuhkan gagasan-gagasan yang mendukung untuk menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa suatu kejadian itu terjadi. Teori adalah suatu ikatan, bagian atau keadaan, penjelasan, dan kaidah yang saling berkaitan yang mendatangkan sebuah pendapat sistematis terhadap peristiwa dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kepemimpinan menurut Handoko adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain
agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Stoner dan kawan-kawan mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mengantarkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Dari definisi kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ialah suatu proses seorang pemimpin untuk bagaimana seorang pemimpin memanfaatkan pengaruhnya agar dapat memperoleh tujuan dalam organisasi berdasarkan ikatan yang baik dengan pengikut atau anggotanya. Jadi, dapat disimpulkan di sini teori kepemimpinan merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa seorang pribadi tertentu menjadi pemimpin. Selain definisi-definisi mengenai kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat juga beberapa teori kepemimpinan atau leadership yang menjadi dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa teori kepemimpinan yang dimaksud, antara lain macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama, teori Greatman dan teori Big Bang. Teori Greatman atau teori orang hebat ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari sejak orang tersebut dilahirkan. Greatman teori ini berkembang sejak abad ke-19. Meskipun tidak dapat diidentifikasi dengan kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin. Namun, semua orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara mereka yang memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. Greatman teori ini menyatakan bahwa pemimpin hebat itu ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Teori tersebut juga menganggap seorang pemimpin hebat akan muncul dalam menghadapi situasi tertentu. Yang selanjutnya, teori Big Bang mengidentifikasikan antara situasi dan pengikut anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seorang menjadi pemimpin. Menurut teori ini, pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan atau dilatih. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin berasal dari bakat atau pewarisan. Para pemimpin bisa berasal dari keturunan tertentu. Dalam perkembangan berikutnya dikenal teori Big Bang. Teori Big Bang ini menerangkan bahwa adanya suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Nah, jadi dua teori umum yang digunakan ini adalah sebagai rujukan dalam menentukan peristiwa-peristiwa lahirnya kepemimpinan. Pengikut atau pendukungnya adalah orang-orang yang menokohkan pemimpin tersebut. Biasanya pemimpin menurut teori ini adalah pemimpin yang karismatik. Karakter pemimpin yang karismatik antara lain yang pertama, kepribadian dominan, hasrat mempengaruhi, percaya diri, dan nilai moral yang kuat. Yang kedua, perilaku. Teladan yang kuat menunjukkan kecakapan, mengantarkan tujuan, mengkomunikasikan harapan yang tinggi, mengekspresikan keyakinan diri, berani berkorban, dan meningkatkan motivasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wulan Oktarina. Terima kasih. 2. Teori sifat. Teori ini beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, dalam teori ini menganggap bahwa letak kesuksesan pemimpin itu dikarenakan memiliki kelebihan sifat dan karakter individu atau pribadi dalam anggotanya. Nah, terdapat 4 sifat keutamaan yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin.
Yang pertama yaitu stabilitas dan ketenangan emosional. Maksudnya di sini, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat tenang dan percaya diri, terutama pada saat mengalami tekanan. Dan yang kedua, yaitu mengakui kesalahan, yang dimana seorang pemimpin itu tidak menutupi kesalahan yang telah ia buat, tetapi mengakui kesalahan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu keterampilan interpersonal yang baik. Nah, seorang pemimpin itu mampu berkomunikasi dan meyakinkan orang lain tanpa menggunakan taktik atau cara yang negatif dan paksaan. Dan yang keempat yaitu pengetahuan yang luas atau intelektual, yang dimana seorang pemimpin itu harus berwawasan luas dan mampu memahami berbagai bidang ilmu dan pengetahuan. Ketiga, teori perilaku kepemimpinan. Teori ini mempelajari tentang perilaku pemimpin dan bukan si pemimpinnya. Nah, perspektif teori perilaku ini berfokus pada peran teori dalam memahami, menjelaskan, serta menerapkan perilaku manusia yang disebabkan oleh rangsangan atas stimulan dan responsif yang berkaitan dengan hukum-hukum mekanistik. Nah, pada dasarnya perilaku manusia sehari-hari akan membawa dampak pada orang-orang sekitarnya. Nah, asumsi yang mendasar menurut teori ini adalah tingkah laku, sifat, serta sikap yang telah ditentukan dalam aturan tertulis maupun tidak bisa berubah dan dapat diramalkan berdasarkan kebutuhan organisasi atau kelompok tertentu. Nah, teori perilaku kepemimpinan ini menurut studi Michigan menghasilkan dua bentuk perilaku pemimpin. Yang pertama yaitu pemimpin yang berorientasi pada tugas, dan yang kedua yaitu pemimpin yang berorientasi pada hubungan orang bawahan. Dan yang kedua yaitu menurut studi Ohio yang mengidentifikasikan sejumlah perilaku pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi dan berdampak pada kinerja serta kepuasan bawahan, yang yaitu 1. Perilaku pemimpin yang fokus pada tugas dikerjakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh organisasi. Dan yang kedua yaitu perilaku pemimpin yang sensitif pada perasaan orang dan menyenangkan bawahannya. Nah, pemimpin yang dapat dipercaya menerapkan kehangatan dan kedekatan hubungan, dukungan, dan perhatian pada kesejahteraan bawahan dan mendengarkan ide dari orang lain. 4. Teori situasional. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kekurangan teori-teori sebelumnya dalam meramalkan kepemimpinan yang paling efektif. Nah, menurut teori situational leadership ini, pemimpin yang efektif akan melakukan diagnosa terhadap situasi lingkungan dan memahami perilaku bawahan sebelum menggunakan kemampuannya untuk memimpin. Nah, dalam teori ini, pemimpin itu harus menerapkan gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi dan memilih tindakan yang terbaik berdasarkan situasi yang terjadi. Nah, kepemimpinan situasional ini adalah kepemimpinan yang perilaku pemimpin berdampak pada anggota, baik motivasi, kepuasan, dan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor situasi. Nah, seorang pemimpin yang efektif dalam teori ini harus memahami dinamika situasi dan menyesuaikan kemampuannya dengan dinamika situasi yang ada. 5. Teori kontingensi. Nah, teori ini beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin
dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan itu harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, inti dari teori kontingensi ini adalah konsep situasi yang dicirikan oleh 3 faktor. Yang pertama, yaitu hubungan pemimpin dan anggota. Nah, berhubung dengan suasana umum, grup dan perasaan seperti kepercayaan, kesetiaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh grup untuk pemimpinnya. Dan yang kedua yaitu struktur tugas, terkait dengan kejelasan tugas dan sarana untuk penyelesaian tugas. Dan yang ketiga yaitu kekuatan posisi, berkaitan dengan jumlah otoritas, hadiah, hukuman yang dimiliki pemimpin atas anggota grup. Ketiga faktor ini menentukan keunggulan berbagai situasi dalam organisasi. Yang keenam yaitu teori pelayanan. Adapun teori pelayanan ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Pada teori ini, pemimpin yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan dapat meredakan kecemasan yang berlebihan dari para pengikutnya. Adapun teori pelayanan ini antara lain adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mendengarkan, berempati, kemudian penyembuhan, kesadaran, persuasi, konseptualisasi, dan peramalan. Yang ketujuh adalah teori transformasional. Teori transformasional menyatakan tingkat sejauh mana seorang pemimpin disebut transformasional, terutama diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikut. Para pengikut seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut. Dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan terhadap mereka. Selanjutnya yang kedelapan adalah teori transaksional. Kepemimpinan yang transaksional seperti namanya memandang kepemimpinan berdasarkan transaksi antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin melihat hubungan manusia sebagai serangkaian transaksi. Hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam teori kepemimpinan transaksional merupakan hubungan kontrak transaksi, yaitu menukarkan sesuatu yang dibutuhkan pemimpin dengan sesuatu yang dibutuhkan pengikutnya. Teori ini menyatakan adanya timbal balik, yang berarti bahwa pemimpin tidak hanya mempengaruhi pengikut, tetapi juga dipengaruhi oleh mereka. Baiklah, kesimpulan dari makalah yang kelompok kami buat adalah bahwa pemahaman tentang teori kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting sebagai tolak ukur dalam melihat tipe kepemimpinan seseorang. Teori kepemimpinan adalah sebuah pemikiran yang menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang tertentu dapat menjadi pemimpin, kemampuan dalam kepemimpinannya. Teori-teori kepemimpinan ini mencoba menjelaskan dua hal, yaitu faktor yang terlibat dalam pemunculan kepemimpinan dan sifat dasar dari kepemimpinan. Teori kepemimpinan membicarakan mengenai bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seseorang menjadi pemimpin dan teori tentang kepemimpinan itu. Di antaranya adalah teori great man, teori orang hebat, teori big bang, teori sifat, teori perilaku, teori kontingensi, teori situasional, teori pelayanan, teori transaksional, dan teori transformasional. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.